Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan hari ini kita akan membahas mungkin bisa dibilang ini strategi yang paling paling pilihan paling terakhir sebenarnya. Jadi buat yang jualan pasti tahu ini namanya strategi perang harga gitu ya. Dimana setiap penjual itu berusaha untuk apa ya istilahnya, menurunkan harga jualnya serendah mungkin untuk bisa cepet laku gitu ya. Nah, menurut saya pribadi ini ya, prinsip saya, perang harga kayak gini tuh nggak sehat gitu, nggak sehat di pasarnya, nggak sehat di kitanya sebagai penjual juga gitu ya, nggak sehat di bisnisnya juga, nanti lama-lama malah mati gitu ya. Yang saya cuma satu, konsumennya. Ya, eh, apa ya, kita itu masih sering banget terpaku sama hal-hal yang instan, sama hal-hal yang bisa dibilang cepat menghasilkan gitu ya. Banyak banget di luar sana yang sering banget bilang, oh aku menghasilkan sekian juta dalam 3 bulan misalnya. Nah, dengan cerita-cerita seperti ini tuh orang orang malah jadi apa ya, terpicu untuk menghasilkan secepat mungkin sama kayak dia gitu loh. Padahal yang dihasilkan selama 3 bulan itu dia udah jalan selama setahun misalnya kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu loh. Dia jalannya berapa lama, apa yang udah dia lakukan untuk bisa menghasilkan sekian puluh juta itu dalam 3 bulan gitu ya. Em, yang yang kita tonton, yang kita tahu adalah orang itu menghasilkan dalam 3 bulan seolah-olah dia itu baru mulai saat 3 bulan itu aja gitu loh. Nah itu yang kita nggak tahu. Akhirannya ini kita coba throwback ke belakang. Akhirannya ke depannya kita malah jadinya eh, pengen cepet-cepetan laku gitu loh. Pengen cepet-cepetan laku, cepet-cepetan menghasilkan, dan akhirnya apa? Yang kepikiran cuma satu, jualnya semurah mungkin gitu loh. Padahal bukan gitu caranya gitu loh. Eh, Banyak orang di luar sana tuh yang bisa menghasilkan puluhan juta itu justru mereka keluar dari perang harga. Nggak ada tuh yang namanya mereka jual murah, nggak ada. Karena mereka udah tahu gitu loh apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mempunyai sebuah produk yang profitnya gede dan orang banyak beli gitu loh. Nah itu yang akan kita bahas di sini gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh bisa keluar dari zona perang harga gitu loh. Intinya kayak begitulah ya. Eh, saya tahu semua bisnis itu pasti punya ada saingannya, pasti ada kompetitornya gitu loh. Tapi perang harga itu bukan satu-satunya solusi untuk kita bisa mengalahkan kompetitor kita gitu loh. Eh, Percaya sama saya, kalau misalnya kita nih jualan sebuah produk misalnya kayak gitu ya, anggaplah produk kita tuh harganya 100.000. Terus setelah kita riset ternyata ada kompetitor yang harga jualnya 90.000. Gimana kita cara mengalahkannya? Orang dengan solusi praktis kita bakal ngejual 85.000 atau 80.000 gitu ya. Terus ternyata setelah kita jual 80.000 ada lagi yang jual 70.000. Gimana caranya ngalahin? Dimurahin lagi jadi 60.000 gitu loh. Murah-murahan terus sampai akhirnya nggak ada profitnya gitu loh. Kita jual harga modal doang, kan nggak mungkin kita jual harga modal doang gitu loh. Gimana kita dapat untungnya kalau kayak gitu caranya gitu ya. Nah, em, jadi strategi murah-murahan ini bukan solusi yang uh, bisa diambil untuk jangka panjang gitu ya. Ada cara lain, ada cara lain. Sabar ya teman-teman, sabar. Perang harga itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan kompetitor gitu loh. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, di apa, yang murah, kita kasih harga murah masih ada yang lebih berani lebih murah. Nah di situ yang bikin hancur pasarnya, bikin hancur saingannya, bikin hancur di bisnisnya juga gitu loh. Sayang banget kan kalau misalnya ya, kalau misalnya teman-teman cuman maunya sebentar doang ya nggak masalah, pengen coba-coba misalnya ya udah sok aja gitu, apa, ikut perang harga ya nggak masalah gitu loh. Karena ya memang nanti akhirannya pada mati juga yang kayak begitu gitu loh, nggak bakal bertahan lama soalnya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Strategi yang pertama, syarat yang pertama adalah teman-teman fokus ke satu niche. Nah ini penting. Mau itu produk apapun, teman-teman harus fokus satu niche. Entah itu misalnya produk fisik deh.
produk bisnis apa misalnya teman-teman, sukanya apa, sukanya olahraganya olahraga apa, sepak bola misalnya. Terus produk sepak bola apa ya kira-kira, teman-teman mau pilih mana nih, fans sepak bola atau atlet sepak bola. Ini beda juga nih, beda niche. Semakin jauh kita menggali niche yang ada di dalamnya itu, semakin kita bisa istilahnya mengontrol pasarnya gitu loh. Kalau misalnya kita mentarget orang-orang yang fans fans bolanya klub apa nih misalnya, klubnya yang gede misalnya Real Madrid. Nah, dari situ kan kita udah punya niche yang spesifik banget nih, Real Madrid. Kita mentarget fans sepak bola klub Real Madrid. Nah, dari situ kita sudah memperkirakan tuh kira-kira apa aja konten yang kita akan bangun di sana, apa aja mungkin yang harus kita lakukan gitu untuk bisa membangun fans loyal gitu misalnya ya. Nah, dengan begitu kan kita punya target yang spesifik, dan kompetitornya pun pasti jauh lebih sedikit daripada ngambil niche yang sepak bola secara general gitu loh. Sepak bola udah niche, tapi kalau bisa diturunin lagi niche-nya biar semakin spesifik gitu loh. Jadi kita punya pasar yang gede, tapi kompetitornya relatif lebih kecil gitu ya. Terus yang kedua adalah produk yang bagus atau great product saya bilangnya. Niche-nya boleh satu aja, tapi produknya bisa banyak. Jadi kayak contoh tadi misalnya fans sepak bola gitu ya. Fans sepak bola Real Madrid, kira-kira produk apa yang bisa dijual ke mereka? Bisa jadi souvenirnya, bisa jadi baju, bisa jadi apa misalnya gantungan kunci misalnya, bola, sepatu mungkin bisa jadi, atau fans club, kaos, misalnya kaos fans club misalnya komunitas Real Madrid Indonesia misalnya kayak begitu ya, bisa juga. Kan dari situ kan produknya bisa banyak tuh, tapi niche-nya cuma satu, nggak masalah dong. Yang penting kan kita bisa memberikan sesuatu yang memang di benaknya para fans Real Madrid itu mereka banget gitu loh. Jadi misalnya aja kaos yang ada gambar Real Madrid misalnya, oh ini gue banget nih, gue mau beli misalnya kayak begitu ya, bisa dong, karena produknya unlimited gitu loh istilahnya, nggak terbatas oleh nggak terbatas sama kebutuhan pasar gitu loh. Kebutuhan pasarnya bisa banyak banget gitu loh. Malah ada juga yang cuman casing HP misalnya kayak begitu, bisa juga kan. Casing HP gambar pemain Real Madrid misalnya, pemain favoritnya, atau mungkin si orang ini fansnya Real Madrid dan juga pemain sepak bola misalnya, pemain futsal, terus ditempel fotonya dia pakai baju Real Madrid lagi main futsal. Nah, bisa juga kan kayak begitu, bebas. Jadi produknya banyak banget, tapi harus kualitas yang bagus, karena kalau misalnya kita mau punya fans yang loyal atau fanbase yang loyal, mau nggak mau kita harus memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka gitu loh. Kalau misalnya produknya jelek, mereka cuma beli sekali terus udah. Dan lebih parahnya lagi, bahkan kadang-kadang mereka kasih tahu ke teman-teman, jangan beli di situ, produknya jelek. Nah, jadi ini kan, jadi branding yang buruk gitu loh, branding yang negatif buat kita. Padahal kita mau membangun fans yang loyal. Nah, maka dari itu kita harus punya produk yang berkualitas gitu loh, dan relevan juga ya sama ininya, sama niche yang sudah kita sama fanbase yang sudah kita bangun tadi. Terus yang ketiga adalah pelayanan yang memuaskan. Nah, ini penting banget. Fans yang loyal itu pengennya dilayanin gitu loh. Jadi teman-teman kalau bisa kalau lagi membangun sesuatu, berusahalah untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka gitu loh. Jadi produk bagus aja itu belum cukup gitu loh, tapi kita harus juga menambah dengan pelayanan yang bagus. Dalam arti dari hulu ke hilirnya itu bagus, dari mulai melayani mereka waktu masuk ke chat itu kayak gimana, harus bagus, harus ramah, harus open dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Terus after salesnya gimana, ketika mereka komplain kita harus handlingnya kayak gimana, apakah ada garansi buat mereka misalnya kalau misalnya barangnya yang diterima jelek atau patah atau rusak atau kayak gimana gitu ya. Terus kalau misalnya bagus, apa yang harus mereka lakukan kepada kita sebagai penjual, apakah kasih testimoni atau mungkin kasih tahu ke teman-teman lainnya, atau post ke IG story, atau bikin video testimonial misalnya kayak begitu ya. Jadi
Tapi juga kalau misalnya mereka bikin testimoni yang bagus, kita juga harus kasih feedback ke mereka, misalnya diskon untuk pembelian berikutnya misalnya kayak begitu ya. Jadi saling menguntungkan lah ya, begitu ya. Jangan sampai mereka cuman ngasih video, kita nggak ngasih mereka apa-apa gitu loh. Walaupun mereka udah kasih mereka dapat produk yang bagus, tapi kita juga mesti istilahnya kasih timbal balik yang sepadan lah buat mereka yang udah berusaha untuk ngasih testimoni yang bagus gitu. Nah, setelah melihat ini mungkin teman-teman pasti bakalan bilang, kayaknya susah ya kalau misalnya mau perang harga. Ya begitu memang. Memang begitu. Susah keluar dari perang harga itu jauh lebih mudah daripada kita terus-terusan berada di zona perang harga, teman-teman. Karena menurut saya ya, kalau misalnya keluar dari zona perang harga, kita bisa punya lebih banyak hal yang bisa dieksplor gitu loh, teman-teman. Nanti kita akan bahas deh kapan-kapan tentang apa manfaatnya kita bisa keluar dari perang harga gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya mau sesuatu yang lebih baik, kita harus berkorban untuk bisa menjadi untuk bisa untuk bisa setidaknya memiliki langkah yang lebih bagus lah kayak begitu ya. Ya tadi itu tiga syarat itu wajib dipenuhi sih kalau menurut saya. Jadi punya fanbase, membangun fanbase, produk yang relevan dan bagus, sama pelayanan yang memuaskan gitu. Keluar dari zona perang harga itu emang nggak mudah, teman-teman. Saya juga mengakui itu, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan gitu loh. Asal teman-teman emang niatnya pengen panjang, atau bisnisnya pengen panjang umur atau bertahan lebih lama, ya saya menyarankan, merekomendasikan untuk segera keluar dari zona perang harga, karena itu nggak sehat banget. Terus bisnis kita juga bakalan sakit-sakitan, kitanya sendiri pun bakalan capek gitu loh. Karena pasti akan selalu ada yang berani menghancurkan harganya dengan lebih murah gitu. Pasti ada, selalu ada gitu. Dan yang diuntungkan cuma konsumen gitu loh. Kita cuma dapat capeknya doang. Kita udah dapat capeknya doang, terus nanti dapat komplain gitu ya. Jadi double gitu loh. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau misalnya mau jualan, tolong hindari untuk memikirkan strategi untuk perang harga ini ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, nggak masalah juga. Yang penting saya udah ngasih tahu strategi kayak gimana gitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan silahkan disebarkan ke semuanya yang membutuhkan. Monggo. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau misalnya mau request materi, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu untuk video berikutnya. Yang gratisan ada di deskripsi. Follow juga Instagram saya di @radiannr, ada linknya di deskripsi juga ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.